Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1307. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, setiap kali peninggalan seorang makhluk abadi muncul, pasti akan menimbulkan geger besar di dunia, dan hal ini sangat diyakini oleh Luo Xiu, sebagaimana saat dirinya berada di tempat warisan Dao milik manusia abadi Liansu, ia berhasil memperoleh harta abadi berupa botol api manusia abadi Liansu, menerima warisan sang manusia abadi, memiliki sekelompok bawahan kuat, bahkan diberi kesempatan merasakan kekuatan luar biasa dari tingkat manusia abadi selama 1/4 jam. Semua ini membuktikan bahwa jika bukan karena keberuntungan luar biasa yang didapat dari tempat warisan tersebut, mustahil baginya bisa berkembang sejauh ini dalam waktu yang begitu singkat. Demikian pula dengan peninggalan manusia abadi di rahasia kuno era primordial. Andai ia tidak memiliki akar air api abadi, mustahil bisa berlatih secepat itu, dan tanpa cakram Dao abadi, ia pasti takkan mampu lolos dari kejaran penguasa Dao sejati Tianchu serta para penguasa Dao yang berada di bawah komandonya saat itu. Luo Xiu sangat sadar bahwa untuk menembus belenggu dan mencapai tingkat penguasa Dao, keberuntungan biasa saja tidak akan cukup, hanya peninggalan-peninggalan manusia abadi yang bisa memberinya peluang untuk menembus batas itu. Kecepatan cakram Dao abadi di seluruh 3 dunia alam semesta saat ini bisa dibilang yang tercepat, dan dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, bahkan jika seorang penguasa Dao sejati menggunakan alat terbang tingkat Xian pun belum tentu bisa mengejarnya, sesuai dengan posisi yang tertandai dalam giok catatan. Saat Luo Xiu mendekati wilayah bintang tempat bintang Yunlong berada, ia pun melihat banyak alat terbang melaju menuju arah yang sama. Tak diragukan lagi mereka semua menuju bintang Yunlong. Meskipun bintang Yunlong tidak begitu terkenal, tetapi kemunculan peninggalan manusia abadi telah menarik banyak ahli seni bela diri dari berbagai penjuru. Setelah tiba di bintang Yunlong, Luo Xiu baru mengetahui lebih banyak tentang peninggalan tersebut. Konon, peninggalan itu adalah sebuah istana bernama Istana Feixian. Sebelumnya, di bintang Yunlong tidak ada bangunan seperti itu. Namun beberapa waktu lalu 2 klan kuat bertarung hebat di sebuah wilayah tandus, menyebabkan kehancuran besar di tempat itu, dan mungkin karena efek benturan kekuatan mereka, tiba-tiba tanah bintang Yunlong bergetar hebat dan muncullah Istana Feixian dari bawah tanah, menggantung di udara. Penguasa bintang Yunlong adalah seorang ahli tingkat tertinggi. Ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu menguasai warisan manusia abadi ini sendirian. Tetapi ia cukup cerdik. Segera setelah peninggalan itu muncul, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyegel area sekitar Istana Feixian, dan siapapun yang ingin mencari keberuntungan di dalamnya harus membayar biaya tinggi. Tidak hanya itu, dengan kekuatan luar biasa, ia bahkan memindahkan sebuah kota ke dekat Istana Feixian, dan semua ahli yang tertarik oleh peninggalan itu pun harus menetap di kota ini, membuatnya memperoleh kekayaan luar biasa. Kota itu diberi nama Kota Sungxian, sebagai lambang pencarian jejak abadi. Sesampainya di bintang Yunlong, Luo Xiu langsung menuju kota itu, sebab ia yakin bahwa jika Qilong dan yang lainnya berada di bintang Yunlong, mereka pasti juga akan datang ke sana. Luo Xiu tidak langsung pergi ke Istana Feixian, karena tujuan utamanya ke bintang Yunlong adalah mencari orang, bukan mengejar peninggalan. Kota Sungxian tidaklah besar, dan dengan kekuatan kesadaran spiritual Luo Xiu sebagai seorang penguasa Dao, ia dengan mudah menyelimuti seluruh kota. Bahkan meskipun beberapa penginapan dan toko-toko memasang formasi pelindung, kekuatan kesadaran Dao miliknya tetap dapat menembusnya dengan mudah, dan karena ia menguasai teknik dewa perubahan yang tidak bisa dilacak, berbagai formasi siaga pun tak dapat mendeteksinya. Tak butuh waktu lama, Luo Xiu sudah menjelajahi seluruh kota, namun tak menemukan keberadaan Qilong, Huang Chen, ataupun El Luo. Tuan muda, mungkinkah mereka sudah pergi ke Istana Feixian? Tanya Duan Kong. Sejak Istana Feixian muncul meskipun disegel, siapapun yang membayar tetap bisa masuk, dan kabarnya banyak orang telah memperoleh harta dari dalamnya, sehingga para ahli dari berbagai penjuru pun berdatangan. Memang ada kemungkinan seperti itu. Mari kita juga lihat ke Istana Feixian, ujar Luo Xiu sambil mengangguk. Lalu mereka pun keluar dari kota Sungxian menuju lokasi istana. Meskipun kota tersebut dibangun di dekat Istana Feixian, pada kenyataannya jaraknya cukup jauh, sebab tekanan aura dari istana tersebut begitu besar dan misterius. Hanya dengan menjaga jarak yang cukup barulah seseorang bisa terhindar dari efek tekanan itu. Istana Feixian tampak tidak sebesar dan segagah seperti yang dibayangkan, hanya sebuah bangunan istana yang tampak indah dan rapi, dengan sebuah cakram nama tergantung di bagian atas gerbang yang bertuliskan 2 aksara, Feixian. Awalnya Luo Xiu tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika matanya tertuju pada tulisan Feixian itu, ia tiba-tiba teringat pada seni teknik terbang abadi, karena dari tulisan di cakram tersebut mengalir aura Dao abadi yang sangat mirip dengan aura yang ia rasakan saat berlatih seni terbang abadi. Keduanya jelas berasal dari sumber yang sama. Tentu saja,
aura yang terpancar dari istana Vexian jauh melampaui seni terbang abadi yang ia latih, karena ilmu itu yang ia miliki hanyalah bagian yang telah rusak dan tidak lengkap. Sejak dahulu kala, peninggalan para manusia abadi telah berkali-kali muncul, dan selain para penguasa Dao sejati, para penguasa Dao serta sejumlah penguasa agung yang beruntung juga telah memperoleh berbagai warisan, entah itu berupa metode kultivasi Dao abadi, teknik-teknik langka, atau seni rahasia tingkat tinggi. Namun, seni-seni tingkat abadi sangat menuntut bakat yang luar biasa tinggi, misalnya Kaisar Sembilan Roda yang pernah dibunuh Luo Xiu. Ia adalah kultivator dari 10 arah teknik abadi, dan hanya dengan tingkat kekuatan seperti dirinya bisa berhasil menguasai seni itu, sudah membuktikan betapa luar biasanya bakat yang dimilikinya. Sayangnya, seorang jenius yang bahkan berpotensi menjadi penguasa Dao di masa depan itu tak pernah sempat tumbuh. Selain itu, Luo Xiu juga teringat pada Ji Wushuang, yang satu zaman sebelum kekacauan semesta, pernah masuk ke negeri Xian luar langit, dan di sana ia menangkap jejak seni terbang abadi, lalu memahami sebagian fragmen teknik Dao abadi tersebut. Dengan satu tebasan pedangnya yang mengagumkan, terbang abadi, ia menjadi perempuan jenius paling bersinar pada masa itu. Tulisan yang familiar, aura yang familiar, semua itu membangkitkan kenangan Luo Xiu terhadap seseorang yang dulu begitu dikenalnya, Ji Wushuang, yang pada akhirnya tak seberuntung dirinya untuk bereinkarnasi, karena inti jiwanya yang telah menyatu dengan kristal ilahi dihancurkan, dan terpecah menjadi dua bagian. Salah satu bagian jatuh ke tangan Lu Mengyao, dan di dalamnya mengandung bakat seni bela diri Ji Wushuang. Itulah sebabnya Lu Mengyao menjadi jenius dalam jalur pedang, bahkan sampai menarik perhatian wanita berjubah biru, yang kemudian membawanya ke dunia para ahli sejati, dan dari situ terlihat betapa luar biasanya bakat yang dulu dimiliki Ji Wushuang. Jika Luo Xiu tidak salah menebak, saat Ji Wushuang dikejar oleh orang yang menguasai langit dan bumi, bagian lain dari kristal ilahinya telah dihancurkan, bagian yang menyimpan seluruh kenangan hidupnya. Seandainya Lu Mengyao tidak dibawa pergi, Luo Xiu akan berusaha memisahkan inti jiwa Ji Wushuang dari dalam tubuhnya dan meremajakan kembali esensi jiwanya agar ia bisa dilahirkan kembali, meski tanpa memori masa lalunya, tetapi dia tetaplah Ji Wushuang. Luo Xiu tahu bahwa melakukan hal itu akan membuat Lu Mengyao kehilangan bakat bela dirinya yang luar biasa, tetapi semua itu sejatinya memang bukan miliknya, dan jika Lu Mengyao benar-benar menyesali kesalahan masa lalunya, ia percaya wanita itu tidak akan menolak. Tuan muda. Sebuah suara mendesak tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya saat ia sedang termenung memandangi istana Vexian. Luo Xiu menoleh ke arah Duan Kong dengan pandangan heran, tidak memahami mengapa pria itu tampak begitu tergesa. Mengikuti arah telunjuk Duan Kong, Luo Xiu segera menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan mendapati bahwa di dekat istana Vexian telah berkumpul banyak orang yang tengah mengelilingi sebuah tiang salib kayu, tempat seorang pria yang berlumuran darah dipaku di atasnya. Begitu kesadaran Luo Xiu menyentuh tubuh pria yang terpaku itu, wajahnya langsung berubah dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Menyadari gelombang niat membunuh dari tubuh tuannya, tanpa perlu diperintah, Dikui langsung melesat dan menyelamatkan pria yang dipaku itu dari kayu salib, serta segera memberinya pil penyembuh. Berhenti. Siapa kamu? Apa kamu tahu orang itu dipaku di sini karena telah menyinggung sekte Tianpeng kami? Hardik seorang pria paruh baya dengan suara keras dan penuh amarah. Kekuatannya berada di puncak Kaisar Sembilan Roda, tak tahu diri. Dengus Dikui dengan dingin, lalu menamparkan dengan satu tangan, menyebabkan pria dari sekte Tianpeng itu berteriak kesakitan, dan seandainya Dikui tidak sengaja menahan kekuatannya, maka satu tamparan saja sudah cukup untuk melenyapkan tubuh dan jiwanya. Kejadian yang mendadak ini sontak mengejutkan semua orang di sekitar, membuat mereka semua terdiam terpaku, sebab siapapun yang mengenal sekte Tianpeng pasti tahu bahwa mereka bukan kelompok yang bisa diremehkan. Bersambung.